Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0 D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Dimana untuk pengertian persediaan dalam akuntansi pajak, menurut Agus dan Trisnawati tahun 2014, persediaan dalam konteks akuntansi pajak didefinisikan sebagai barang dagang yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi yang kemudian akan dijual. Persediaan dapat berupa barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pembantu. Dalam akuntansi pajak, pengertian persediaan mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PH yang menyebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO. Dalam persediaan ada namanya metode penilaian persediaan menurut ketentuan perpajakan, di mana berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH dan peraturan pelaksanaannya, terdapat dua metode penilaian persediaan yang diakui secara fiskal di Indonesia, yaitu yang pertama ada metode rata-rata atau average method, dan kedua metode FIFO atau price in price out. Di mana untuk metode rata-rata, metode ini menghitung harga pokok persediaan berdasarkan harga rata-rata dari barang yang tersedia pada awal periode dan barang yang dibeli selama periode tersebut. Metode ini diakui dalam peraturan perpajakan Indonesia dan cukup banyak digunakan oleh wajib pajak karena kemudahan dalam menerapkannya. Kedua, metode FIFO, di mana untuk metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama dijual atau digunakan dalam produksi. Dengan demikian, nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga perolehan barang terakhir dibeli. Berikutnya, perbedaan perlakuan persediaan dalam akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Beberapa perbedaan utama dalam pelakuan persediaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah, yaitu pertama ada metode penilaian, di mana metode akuntansi komersial mengacu pada PSAK 14 memperbolehkan penggunaan metode FIFO rata-rata tertimbang, dan dalam beberapa kasus tertentu diperbolehkan menggunakan pendekatan eceran atau retailment. Sementara dalam akuntansi pajak hanya menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata yang diakui. Kedua, penilaian persediaan yang rusak atau usang, di mana dalam akuntansi komersial, persediaan yang rusak atau usang dapat diturunkan nilainya hingga ke nilai realisasi bersih atau net realized value. Namun, dalam akuntansi pajak, penurunan nilai persediaan karena kerusakan atau keusangan hanya dapat diakui sebagai biaya jika memenuhi ketentuan tertentu dan ada bukti yang mendukung. Ketiga, persediaan dalam perjalanan atau goods in transit, di mana pelakuan terhadap persediaan dalam perjalanan bergantung pada syarat pengiriman atau terms of delivery. Dalam akuntansi pajak, kepemilikan persediaan harus dilarang untuk menentukan siapa yang berhak mengakui persediaan tersebut dalam menghitung perpajakan penghasilan. Berikutnya ada namanya dampak pemilihan metode penilaian persediaan terhadap pajak penghasilan, di mana pemilihan metode penilaian persediaan dapat berdampak signifikan terhadap besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam kondisi harga yang cenderung naik atau inflasi. Yang pertama yaitu metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dan harga pokok penjualan yang lebih rendah, sehingga laba kena pajak menjadi lebih tinggi, yang berarti pajak penghasilan terutang juga lebih tinggi. Kedua, metode rata-rata akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang berada di antara hasil metode FIFO dan LIFO, sehingga laba kena pajak dan pajak penghasilan terutang juga berada di tengah-tengah. Berikutnya yaitu rekonsiliasi fiskal terkait persediaan. Perbedaan perlakuan persediaan antara akuntansi komersial dan perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Beberapa penyesuaian yang mungkin diperlukan antara lain yaitu yang pertama, penyesuaian nilai persediaan jika wajib pajak menggunakan metode penilaian yang tidak diakui secara fiskal. Kedua, penyesuaian terkait penurunan nilai persediaan yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Ketiga, penyesuaian untuk biaya-biaya yang terkait dengan persediaan yang tidak diakui secara fiskal. Berikutnya
Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.